Ya pemirsa, dalam rangka menyambut HUT RI, ratusan nelayan dan anggota Polres Pangandaran menggelar upacara bendera di Laut Pangandaran. Ya, sementara di Asahan pemirsa, ini warga bersama TNI Polri mengibarkan bendera merah putih di air terjun. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 RI, ratusan nelayan bersama anggota Polres Pangandaran, Polda Jabar, mengibarkan bendera merah putih di Laut Pangandaran, Jawa Barat. Ratusan perahu nelayan membentuk formasi lingkaran di tengah laut, mengelilingi sebuah paddleboard yang mengibarkan bendera merah putih. Prosesi kirap bendera dimulai dari upacara di pesisir pantai dan dilanjutkan dengan doa bersama. Tidak hanya itu, sebanyak 17.845 bendera merah putih disebar kepada warga untuk dipasang di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran. Sementara itu, jelang HUT RI, Pemkab Asahan bersama warga dan TNI Polri mengibarkan bendera merah putih di air terjun Simonang-Monang yang berlokasi di Desa Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara. Warga yang hadir menyambut hari kemerdekaan dengan sukacita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme pada warga. Acara juga sekaligus memperkenalkan wisata air terjun Simonang-Monang kepada wisatawan. Dari Pangandaran dan Kabupaten Asahan, Irfan Ramdiansyah, Ulil Amri, iNews melaporkan. Dalam meresmikan 6 komando daerah militer baru hingga melantik Wakil Panglima TNI di Pusdiklat Pasus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Wakil Presiden hingga Menteri kompak menggunakan seragam loreng. Pemirsa, dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan para menteri dan tokoh kompak menggunakan seragam loreng. Menurut Prabowo, seragam loreng sengaja digunakan karena ingin mempertaruhkan diri bersama rakyat Indonesia. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Ada seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini kaget menerima surat berisikan rincian transaksi kena pajak 2,8 miliar rupiah. Ya, padahal yang bersangkutan mengaku tidak melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang
karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ingin mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar nggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi dari 2,9 kali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP, atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, pria mengaku sebagai anggota TNI menampar dan mengintimidasi sopir pick-up akibat mengibarkan bendera One Piece di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, aksi ini viral pemirsa dan ini jadi sorotan netizen. Ya ada istri kok Pak, ngali ya jadi tampar gara juga anggota aku. Adik gua. Kalau nggak merasa keberatan, Bukan pernah ikut kalau ditampar. Aksi seorang pria yang mengaku sebagai aparat menampar seorang sopir pick-up dan mengintimidasinya. Seorang sopir pick-up ini diketahui sebagai pedagang sayur di Pasar Sasaya di Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat hendak masuk ke Pasar Sasaya, namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. kita juga naik juga gitu di media apa kalau langsung kita menampar begitu. Secara spontan yang mengaku sebagai aparat langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil miliknya. Sementara itu, mural One Piece juga ditemukan di tembok pagar dan rumah warga di Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Sleman. Namun mural One Piece ini langsung minta dihapus oleh aparat TNI Polri setempat. Aparat meminta warga untuk segera menghapusnya karena berdampingan dengan bendera merah putih. Sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar itu karena berlandaskan dengan bendera merah putih itu yang kami suka itu. Ya, sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Dimas, Pak Duko untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus gambar tersebut, terutama yang menyangkut dengan bendera. Lambang negara nggak bisa diubah-ubah, yang jelas itu merugikan negara. Mural tersebut diduga dibuat pada malam hari oleh pemuda setempat agar tidak diketahui warga atau perangkat desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pengibaran bendera One Piece jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun ini kian jadi kontroversi. Ya, meski mendapat sorotan negatif dari pemerintah, namun pada kenyataannya pengibaran bendera anime Jepang itu kian marak di tanah air. Kontroversi pengibaran bendera One Piece jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun kian ramai dibicarakan. Kendati mendapat sorotan negatif dari pemerintah, namun pada kenyataannya bendera One Piece yang merupakan anime asal negeri Jepang itu justru kian marak. Tak hanya di depan rumah, bendera One Piece juga terlihat dikibarkan sejumlah warga pada kendaraan. Namun pro kontra antar elit politik soal pengibaran bendera One Piece semakin ramai. Ketua Umum Partai Berkarya Muhammad Ridwan Andreas menilai jika pengibaran bendera One Piece tidak bermuatan politis yang bisa menurunkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI, maka hal tersebut bukanlah bentuk pelanggaran. Kalau menurut saya sih, kalau bendera selama esensinya itu adalah tidak mendegradasi jiwa nasionalisme kita. Itu kan kalau bendera besok kita pasang bendera SpongeBob, kita pasang bendera ini kan juga nggak masalah kalau hanya sebatas bendera, ya kan. Tapi bukan berarti itu bisa ada muatan-muatan politis di situ. Sementara menurut Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon, gerakan bendera One Piece dinilai tidak etis. Demokrat sebut wajar jika ada tindakan tegas dari penegak hukum. Menurut Herman, banyak ruang yang jauh lebih baik untuk menyampaikan sebuah kritik terhadap jalannya pemerintahan, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme. Banyak kritik dan saran yang dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol